Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena kami bisa menyelesaikan tugas kelompok yang telah kami buat. Izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Ferry Ramdhani dengan NIM 12200646. Kedua ada Halim Cakrabuana dengan NIM 12200908. Lalu ada Abdullah Jaya Sampurna dengan NIM 12200909. Dan yang terakhir ada saya, Indah Ayulia Primadoni dengan NIM 12201391. Di sini saya akan mempresentasikan judul proyek dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Pencatatan Rekam Medis. Latar belakang dari proyek kami merupakan bidang teknologi yang berkembang sangat pesat dan hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya memudahkan pengguna untuk menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat, di mana zaman super cepat ini, teknologi telah mencakup berbagai bidang baik swasta maupun pemerintahan, seperti komunikasi, pendidikan, hiburan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu dalam penggunaannya di bidang kesehatan adalah Sistem Informasi Pencatatan Rekam Medis. Rekam medis sendiri adalah kumpulan dari data fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu, serta saat ini yang ditulis oleh tenaga medis yang memberi pelayanan pada pasien. Rekam medis ini yang nantinya akan digunakan oleh petugas medis untuk melihat dan menambah catatan kesehatan pasien yang ditangani. Masalah yang sering muncul jika menggunakan rekam medis lama yaitu kesulitan dalam mengolah arsip, seperti pengelompokan data rekam medis pasien. Lalu masalah lainnya seperti kebutuhan tempat penyimpanan yang besar untuk menampung semua data yang masuk dan bertambah setiap harinya. Lalu selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Dalam proyek ini terdapat satu pengguna yang berinteraksi dalam aplikasinya, yaitu admin. Admin sendiri adalah pengguna dengan akses tertinggi di dalam sistem ini. Adapun hak akses yang dimiliki oleh admin adalah memanajemen data pengguna, data pasien, data penyakit, laporan pengobatan, laporan riwayat, serta laporan daftar kunjungan pasien. Selanjutnya ada kebutuhan proses. Kebutuhan proses sendiri adalah kebutuhan pengolah data dari data masukan dan diberikan kepada sistem sehingga menghasilkan keluaran. Kebutuhan tersebut antara lain ada satu, proses login. Pada proses login yang dibutuhkan adalah memasukkan data username dan password pada sistem. Lalu, proses login memiliki keluaran berupa konfirmasi login sukses dan masuk ke halaman utama menu administrator. Dan jika pada login gagal, maka akan menghasilkan keluaran peringatan konfirmasi bahwa login telah gagal dan kembali ke halaman login. Yang kedua, ada proses manajemen data pengguna. Data pengguna tersebut memiliki masukan berupa data ID user, nama lengkap, alamat, nomor HP, keterangan username, keterangan password, dan keluarannya adalah bentuk tabel yang menampilkan data pengguna. Yang ketiga ada proses manajemen data pasien, yaitu pada proses ini memiliki masukan berupa nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon pasien. Lalu yang terakhir ada manajemen data penyakit atau rekam medisnya. Pada proses ini berisikan inputan berupa data tanggal periksa, keluhan pasien, ruang periksa, diagnosa penyakit, nama dokter, dan data obat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Abdullah Jaya Sampurna dari kelas 12 4A 4 NIM 12200909. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. UML Unified Modeling Language. Di sini ada use case diagram.
rekam medis use case. Admin ini melakukan yang bertugas untuk mengelola data pasien, mengelola data dokter, mengelola data rekam medis, dan membuat laporan. Admin melakukan data pasien. Data pasien ini bisa diubah dari admin, ditambah dan dihapus. Ditambah yaitu apabila ada data pasien yang kurang, diubah apabila ada data yang ingin diubah, dan dihapus apabila ada data yang ingin dan data data yang dihapus, yaitu apabila ada data yang salah, maka admin di sini bertugas untuk mengelola data pasien. Yang kedua ada mengelola data dokter, yaitu tugas admin juga biasanya untuk menambahkan data dokter, untuk mengubah data dokter juga, dan untuk menghapus data dokter, yaitu tugasnya admin. Mengelola dan rekam medis obat dan politeknik, apabila ada apabila ada pasien yang memerlukan obat, itu admin yang bertugas untuk mengelolanya, dan politeknik juga. Membuat laporan yaitu membuat laporan pasien, laporan dokter sebelum melakukan login. Setelah data-data ini sudah lengkap, baru bisa melakukan login. Diagram use case. Deskripsi use case aktor pada aplikasi ini hanya admin, di mana admin nantinya bisa mengelola data pasien, data dokter, dan poliklinik, data obat, data rekam medis juga. Karena admin di sini yaitu memegang hak akses tertinggi. Admin login untuk masuk ke halaman dashboard aplikasi di dalam halaman web admin. Admin akan menginput data pasien beserta keluhan yang dialami apabila ada pasien yang mempunyai keluhan penyakit yang dialami oleh pasien, dan setelah itu admin menginput data pasien jadi ke dalam data rekam medis dan memilih dokter untuk memeriksa pasien tersebut, yaitu admin di sini yang bertugas. Serta admin juga memiliki poliklinik bagi pasien dan juga jenis-jenis obat apabila ada pasien yang memerlukan obat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Cakrabuana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terlihat ada beberapa kelas atau entitas. Pertama ada entitas pasien dengan atributnya ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, nama underscore identitas, jenis underscore kelamin, terus ada nomor underscore telepon dan alamat. Lalu di sini juga ada entitas admin yang dimana mempunyai atribut ID underscore admin, nama underscore user, username, terus ada passwordnya juga. Lalu ada entitas dokter dan atributnya ada ID dokter, nama underscore dokter, nomor underscore telepon, dan alamat. Lalu di sini ada entitas RM obat, yang dimana atributnya ada ID underscore RM, dan ID underscore obat. Lalu ada rekam medis, rekam medis dengan variabel dengan atributnya ID RM, ID pasien, keluhan, tanggal periksa, ID poli, diagnosa, dan ID dokter. Dan juga ada poliklinik dengan ID underscore poli sebagai atributnya dan nama underscore poli. Lalu terakhir ada entitas TB obat dengan atribut ID underscore obat, nama underscore obat, dan keterangan underscore obat.
di mana di sini admin bisa menginput pasien dan menginput dokter, lalu juga rekam medis, lalu habis itu setelah direkam medis bisa menyimpan obat, data obat dan juga polikliniknya. Selanjutnya di bawahnya kita lihat ada desain input output, yang dimana ini adalah halaman tampilan login, yaitu dengan nama daftar rekam medis, dimana kita harus memasukkan username dan password untuk login. Di bawahnya lagi ada halaman tampilan dashboard atau homepage lah istilahnya. Di sini di dashboard ada navigasinya, data pasien, dashboard, data dokter, data poliklinik, data obat, rekam medis, dan logout. Dan di dashboard ini terdapat tulisan welcome ya, atau selamat datang di halaman dashboard aplikasi rumah sakit. Dan ada data jumlah pasien yang berisi 32, jumlah dokter 12, dan rekam medisnya ada 8. Selanjutnya ada halaman input tambah pasien, di mana di halaman ini kita bisa menambahkan pasien baru atau daftar pasien baru dengan cara mengisi nomor identitas, nama pasien, dan jenis kelaminnya apa, alamat, dan nomor telepon. Lalu bisa kita langsung simpan. Selanjutnya ada halaman edit data pasien, di mana data pasien yang sebelumnya telah kita input bisa kita edit di sini. Ya, entah dari nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, maupun nomor telepon. Lalu ada lagi halaman data pasien. Ini halaman berisi data-data pasien yang ada pada rekam medis aplikasi ini, yaitu contohnya ada nomor identitas tadi yang awal pendaftaran kita suruh masukin nama pasien, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Dan action ini berisi edit atau hapus, fungsi edit atau hapus yang tersedia dalam website kami. Selanjutnya di bawahnya ada halaman input tambah dokter, untuk menambahkan dokter baru yang baru masuk ya, seperti itu. Dimana di sini ada nama, sebentar maaf, di halaman input tambah dokter ada nama dokter, maaf ini ada kesalahan, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Halaman edit data dokter ada nama pasien, salah lagi aturan nama dokter ya, Dr. Ahmad contohnya, spesialisnya penyakit dalam, alamatnya di Bekasi, dan nomor teleponnya 0812 sekian-sekian. Bawahnya lagi ada halaman data dokter, hampir sama dengan data pasiennya. Dan di sini ada halaman input rekam medis juga, yang dimana kita bisa mengisi nama pasiennya siapa, keluhannya apa, dan dokter yang menanganinya siapa, lalu diagnosanya apa, dan obat apa yang diberikan, dan poliklinik juga, ada tanggal periksanya juga. Oke, lanjut lagi ke halaman data rekam medis. Di dalam data rekam medis, sesuai tadi yang ada di data input rekam medis ya, terdapat tampilan tanggal periksa, nama pasien, keluhan, nama dokter, diagnosa, nama obat, dan polikliniknya. Oke, sebentar. Selanjutnya ada halaman output data obat. Di sini ada daftar obat yang tersedia dalam klinik atau aplikasi kami, yaitu contohnya ada untuk nomor 1 nama polinya yaitu Ultraflu, Oxcadon, vitamin C, dan keterangannya Ultraflu untuk obat flu, keterangan untuk Oxcadon obat sakit kepala, dan vitamin C adalah untuk vitamin. Selanjutnya di sini ada halaman output polikliniknya, yaitu dengan nama poli A, misalnya poli B, dan poli C.
Oke, cukup sekian. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramdhani, NIM 12200646. Di sini saya akan mendemokan atau mencoba aplikasi yang kita buat untuk tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi atau APSI. Ini adalah halaman login admin. Jadi di sini nanti admin login itu menggunakan username dan password, dan di sini kita menambahkan validasi untuk input username dan password seperti ini. Jika passwordnya itu username-nya itu kosong dan passwordnya kosong, maka akan ada validasi error seperti ini. Nah, di sini saya coba untuk menginput nama dan password yang salah. Nah, seperti ini, maka akan ada peringatan validasi seperti username atau password salah. Di sini saya akan coba masuk ke dalam aplikasinya menggunakan username dan password yang sudah tersimpan di database. Nah, di sini ada pesan pop up, selamat datang, selamat Anda berhasil login. Sini, dan ini adalah halaman dashboard dari aplikasi yang kita buat, rekam medis. Di sebelah kiri itu ada menu bar yang terdiri dari dashboard, data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Di sebelah kanan ini ada kalender dan informasi tentang admin, nama, dan di atas ini ada toggle untuk mode dark dan mode light. Ada di sini ada tampilan untuk menampilkan total pasien. Jadi ketika nanti data pasien yang diinput oleh admin akan berapa banyak akan tampil di sini. Di sini total pasien yang terdata itu sebanyak 2 orang. Untuk total dokter yang terdata itu ada 1 orang, dan total rekam medis ada 2. Dan di bawah ini ada data dari rekam medis, ada 2. Di sini untuk nama pasiennya Ferry dan Joko, dan dokternya siapa yang menangani, kayak gitu. Selanjutnya untuk data pasien, dan untuk data pasien ini untuk tabelnya itu terdiri dari nomor identitas, nama pasien, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini bisa cari data, misalkan seperti ini, nama saya Ferry Ramdhani, atau yang tidak ada misalkan seperti ini. Nah, dan untuk tambah data di sini form input. Nah, di sini nanti admin menginput data pasien terdiri dari nomor identitas. Nomor identitas di sini bisa seperti KTP atau yang lain, atau nomor SIM yang nomor identitas, terus nama pasiennya siapa, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat. Di sini saya akan coba masukkan data, tapi sebelumnya saya akan coba cek validasi di sini. Jadi untuk nama pasiennya ini harus diisi yang seperti ini. Saya coba masukin asal aja, misalkan saya coba masukin nama Budi. Nah, saya akan cek validasinya dulu apakah berjalan atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada validasi tentang nomor identitas, nomor telepon, dan alamat harus diisi, seperti itu. Identitas, nomor telepon, alamat harus diisi. Jadi saya coba masukin data sini, data pasien baru, ID-nya misalkan 123456778, terus nomor teleponnya 0812 misalkan ya, sebagai contoh. Terus jenis kelaminnya dia laki-laki, terus alamatnya dia misalkan di Bekasi. Nah, saya coba save ya. Nah, maka akan muncul di sini. Dan ini ada nama Budi di sini. Yang tadi kan sebelumnya kan datanya 2. Saya cek di sini kan 3 ya. Tadi sebelumnya kan 2. Jadi ketika saya masukkan, nanti ketika admin masukkan data baru akan tampil, jadi berhasil ya. Jadi untuk menampilkan data berhasil karena di sini muncul nama Budi, disebut laki-laki,
dan alamat di Bekasi dan nomor telepon 0812. Terus saya akan coba edit data di sini. Nah, di sini saya akan coba edit. Misalkan saya akan coba ganti namanya Budi Hartono misalkan. Terus saya akan save data ini apakah berhasil atau tidak. Update. Nah, di sini datanya berhasil diubah, ada pesan dan nama pasiennya yang tadi Budi jadi Budi Hartono. Jadi selanjutnya ini ada button untuk print Excel dan PDF. Print di sini bisa print misalkan sebagai laporan seperti ini. Terus bisa print Excel, download Excel seperti ini ya. Ini. Terus download secara PDF. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk data pasien itu nanti admin bisa cetak laporan print, atau Excel atau PDF seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini untuk data dokter di sini ada satu datanya Dr. Chandra, spesialis dokternya apa, penyakit dalam, alamatnya di Bekasi dan nomor teleponnya seperti ini. Nomor teleponnya 0812 sekian. Dan admin juga bisa menginput data baru, data dokter baru, misalkan di sini seperti lamannya data peserta tadi yang terdiri dari nama, spesialis, nomor telepon dan alamat. Dan saya akan coba masukin data dokter di sini, dokter baru, misalkan dokter Ahmad, spesialis dokternya penyakit dalam misalkan sebagai contoh ya. Terus nomor teleponnya 0812 nih, dan alamatnya di Jakarta misalkan. Dan ini saya save ya. Dan sebelumnya saya akan cek dulu validasinya di sini. Saya coba hapus. Ini saya kosongkan. Nih, alamat harus diisi dan nomor telepon harus diisi. Jadi berarti untuk validasinya berjalan sama seperti di data pasien tadi. Saya coba masukkan ulang nomor teleponnya, terus alamat. Nah, saya save ya. Nah, data berhasil ditambahkan dan otomatis data yang baru saya masukkan akan tampil di sini. Ini Dr. Ahmad, penyakit dalam, Jakarta, dan nomor telepon 0812 sekian. Dan di sini ada action terdiri dari edit dan hapus. Oh ya, tadi sebelumnya saya lupa menjelaskan untuk hapusnya berjalan atau tidak. Misalkan saya edit dulu ya, Dr. Ahmad. Saya edit di sini, Effendi misalkan. Terus saya save. Data berhasil diubah, namanya berubah di sini. Dan saya akan coba ini hapus datanya. Misalkan ada pop up seperti itu. Nah, datanya berhasil dihapus ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk data poliklinik. Jadi poliklinik ini misalkan nanti admin bisa menginput, misalkan ada pasien baru, jadi lokasinya mau ditangani di lantai berapa gitu, jadi poli berapa gitu misalkan. Nah, untuk formnya sama seperti tadi, cuman untuk tabelnya itu terdiri dari nama, lokasi, dan nama dan lokasi aja. Untuk actionnya, untuk tambah datanya sama seperti tadi, tapi cuma untuk formnya tuh terdiri dari dua, yaitu nama poli dan lokasi. Saya coba masukkan baru ya, poli 2 misalkan, lokasinya ke lantai 3 misalkan, seperti ini ya, lantai 3. Terus saya save. Nah, karena muncul di sini data berhasil ditambah. Nah, selanjutnya saya edit sama seperti tadi.
coba edit datanya. Data berhasil diubah. Ini untuk halaman menghapusnya sama seperti tadi. Nah, untuk data obat itu untuk formnya, tabelnya terdiri dari nama obat dan keterangan. Jadi misalkan nama obatnya apa gitu, terus keterangannya ini obat tentang apa. Jadi keterangannya ini obat untuk meringankan sakit apa gitu. Misalkan saya coba tambahin data baru, misalkan nama obatnya Oskadon misalkan ya, terus keterangan obatnya sakit kepala. Nah, saya save. Nah, di sini ada nama obat Oskadon, keterangannya sakit kepala. Sini form actionnya. Di sini edit data, terus bisa hapus juga seperti itu. Bisa cari juga. Nah, dan selanjutnya saya akan ke menu rekam medis. Jadi di menu rekam medis ini admin bisa melihat berapa banyak data dari rekam medis. Contoh misalkan yang terdiri dari tanggal periksa, lokasi polinya misalkan, terus nama pasiennya siapa, keluhannya apa, terus nama dokter yang menangani pasien ini siapa, diagnosanya apa, terus obat yang direkomendasikan dokter apa, dan ada action, edit, dan delete. Selanjutnya saya akan coba tambah data, dan ini adalah form form rekam medis untuk tambah. Jadi ini tanggal periksanya, tanggal sekarang. Ini di setting, kita untuk setting tanggal sekarang ya. Terus nama polinya bisa pilih polinya, poli ini lokasinya di mana nanti. Terus nama pasiennya siapa, seperti ini. Terus ini untuk keluhannya kita pakai CK editor ya, versi 4 seperti ini. Nah, bisa diketik nanti di sini. Terus nama dokter yang menangani siapa, terus diagnosanya apa, terus obat yang direkomendasikan apa, seperti itu. Saya akan coba input data baru, misalkan tanggal periksanya tanggal sekarang, terus pilih polinya poli 2, terus nama pasiennya tadi yang baru saja saya inputkan, pasien baru tadi. Terus keluhannya dia misalkan sakit perut. Terus pilih dokter yang menangani, ini dokter Chandra. Terus diagnosanya dia terkena misalkan penyakit mah, seperti itu. Dan pilih obatnya di sini saya pilih obat A. Nah, saya akan coba input tambah data baru. Nah, data berhasil ditambahkan, dan ini dia nama pasiennya Budi Hartono, keluhannya sakit perut, nama dokternya Dr. Chandra, diagnosa mah, obatnya obat A, terus tanggal periksanya tanggal 28 Mei 2022. Dan bisa diedit dan dihapus seperti ini. Sama seperti pasien tadi. Jadi admin bisa cetak laporan Excel ataupun PDF seperti itu. Dan kira-kira seperti inilah tampilan web aplikasi yang kita buat tentang rekam medis. Dan terakhir saya akan coba logout. Nah, di sini saya berhasil logout. Jadi di sini ada proteksi halaman. Ketika user atau admin sudah keluar logout dari aplikasi ini, maka dia tidak bisa masuk kembali ke dalam aplikasi, kecuali dia harus login terlebih dahulu seperti ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk presentasi dari saya mengenai demo aplikasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.